Kuningan gitu lah ya. Iya, iya. Ada beberapa versi sebenarnya kalau tentang daerah Kuningan itu ya. Cuma ada versi pemerintah juga kan ada ya, Ada, yang iya. sudah dibagikan, terus ada cerita rakyat juga gitu. Ada cerita yang turun-temurun dari kepolisian nih, kan dari kakek terus ke atas. Jadi ada ceritanya turun-temurun. Ada beberapa versi. Nah, mungkin saya hanya akan apa namanya, secara garis besar mungkin ya. Iya, iya. Eh, jadi kaitannya Pak, berdirinya Kuningan zaman keadipatian ya, Iya. kisaran 1 September 1498 kan ditetapkan menjadi hari jadi Kuningan. 1 September 1498. Kaitannya ini berkaitan dengan apa, zaman Syekh Syarif Hidayat. Beliau kan sudah lebih awal di Cirebon kan ya. Awal. Nah, sebelum tahun tersebut ya, sebelum 1498 Kuningan ini terdiri dari 2 wilayah. Yang sebelah timur wilayah Luragung, Iya. sebelah sini sebelah barat wilayah sebutnya wilayah Kuningan gitu ya. Di sana pemimpinnya adalah Ki Gede Luragung. Iya. Kalau di sini sebutnya Ki Gede Kuningan atau yang terkenal juga Ki Gede Kemuning. Nah, nama lain dari Ki Gede Kuningan dan Ki Gede Kemuning. Ini artinya kan ada 2 penyatuan wilayah ya. Iya. Nah, berkaitan dengan ini ada cerita ketika Kanjeng Syekh Syarif sedang menyebarkan Islam di wilayah Luragung. Ya, itu ceritanya seperti itu. Datanglah Ibu Omtin yang dari Cina menyusul kisah tentang kisah itu ya. Iya. Nah, Iya. bokor gitu ya, hamil padahal mah nggak hamil, cuma lagi ngetes, ternyata pas Kanjeng Sunan kesini kan benar hamil, bener lagi. Iya. Beliau nyusul lah seperti itu. Nah, ceritanya sampai lah di Luragung. Nah, ketika di sana kan bertemu dengan Ki Gede Luragung dalam penyebaran Islam. Itu kan ada, karena Ki Gede Kuningan dan Ki Gede Luragung sendiri kan masih saudara ya, masih sama-sama keturunan Prabu Siliwangi tadi beliau ini. Nah, ketika di sana menurut salah satu versi ya, istrinya Ki Gede Luragung itu sedang mengandung. Nah, ini versi yang di sana dulu gitu ya. Ya, sedang mengandung, beliau ya bertempat dengan masa-masa itu lahirlah beliau, dinamakan Raden Suranggajaya. Raden Suranggajaya yang merupakan anak Ki Gede Luragung. Lalu pada beliau itu nah, ini bertepatan dengan Omtin lahir di situ katanya begitu ya. Ini ada dua pertemuan nih antara kisah Ki Gede Luragung dengan Syekh Syarif gitu. Nah, menurut cerita di sana beliau itu ketika lahir ya, di anak angkat Kanjeng Syarif. Nah, lalu dititipkanlah si Gede Kuningan dibawa ke sini, di sini loh. Nah, ini tempat-tempatnya di sini. Jadi beliau itu katakanlah dididiknya di sini sama amannya masih saudara di Gede Kuningan. Nah, di sini juga ternyata ada sepupunya juga kebetulan beliau, yaitu yang terkenal dengan Arya Kuningan. Sebenarnya ada tokoh Ki Gede Ayah ini, ada tokoh Pangeran Adipati yang kelak nanti beliau ini kan kelak menjadi Pangeran Adipati Kuningan. Nah, satu versi lagi bahwa sesungguhnya yang lahir itu ya itu putra Omtin. Putra Omtin lahir di situ, cuma tetap sama kisah nama di sini. Ini ada dua versi seperti itu. Tapi saya sudah mencoba dengan tokoh-tokoh di sana, kayaknya sih ada satu tokoh cuma nama yang berbeda. Nah, ini kita 350 tahun nih dijajah. Kita itu seolah-olah Kuningan dan Luragung itu seolah-olah bermusuhan, diadu domba, sehingga sampai sekarang anak cucunya pun sepertinya ini lebih tua, ini lebih tua, ini lebih tua. Jadi seolah-olah ada seperti itu lah. Padahal kalau kemarin saya ngobrol dengan sesepuh di sana juga, iya kalau gitu mas, ini ketemunya berarti ini politik adu domba Belanda. Pada akhirnya kita juga sempat tinggal di sana. Bobo yang ini berarti sebenarnya cuma namanya kan
Beda kayak Prabu Sriwijaya kan tokohnya satu ya, itu makam-makamnya kan banyak. Ini kan salah satu permainan Belanda juga. Untuk mengadu domba antara Jawa Barat dan Jawa Tengah kan hal seperti itulah gitu dari zaman seperti itu. Tapi karena di sana juga punya cerita rakyat, di sini punya cerita rakyat. Lama-lama kan ketemu nih, titik temunya di mana nih? Oh di sini. Nah, singkat cerita ketika katakanlah Raden Suranggajaya ini dewasa gitu, maka oleh Kanjeng Syarif Kuningan ini disatukan. Nah, penyatuan Kuningan nih di tanggal 1 September 1498 itu adalah penobatan beliau oleh Kanjeng Syarif di sini dijadikan adipati pertama di Kuningan pada 1 September 1498. Nah, karena ini ada penyatuan, berarti kan ibu kotanya juga apa namanya harus satu ya. Ya kalau dulu mah ibu kotanya di Luragung, kalau Kuningan ibu kotanya di sini. Ini ibu kota zaman itu ya. Kuningan sebelah barat Gedung Luragung, Gedung Kuningan gitu. Nah, ketika penyatuan ini ada legenda juga di sini atau sejarah juga. Untuk menentukan ibu kota baru, maka itu perjalanannya nggak sehari 2 hari kan, segala macam kan. Ini suara panjang nih antara dua tokoh katanya si Gedung Luragung dan Gedung ini kan ada bukan sehari 2 hari kayak kita aja sekarang mau bikin kopi itu kan bukan sehari 2 hari. Cuma kan mindset kita kayaknya begitu cepat gitu ya. Padahal itu hasil perundingan, hasil musyawarah kan gitu ya. Nah, titik akhirnya itu untuk menentukan ibu kota itu dilakukan sebuah ritual, melempar bokor dari atas turun di Tenjong. Ini ada cerita dari sini lempar. Nah, mana nih jatuhnya nih? Jatuhnya di alun-alun yang sekarang depan Hibah Islam. Ya sekarang jadi alun-alun kota kan ya, alun-alun Kuningan kan sekarang. Nah, sekarang jadi alun-alun Kuningan nih. Dulu mah ada patung kuda persis namanya kan dulu mah Masjid Amanah ya. Persis depan Amanah itu ada tubuh kuda waktu zaman 90-an. Nah, itu adalah titik jatuhnya bokor. Makanya di situ jadi ibu kota pada zaman itu. Dan sampai sekarang kan tetap nih jadi alun-alun Kuningan. Kisah pelemparan bokor itu hanya menentukan titik baru ibu kota keseluruhan. Ya dari mulai situlah Kuningan bersatu di bawah Adipati Pangeran Adipati Kuningan. Gelarnya ada yang menyebutkan bahwa beliau itu gelarnya selain itu Pangeran Adipati Ewang. Dan ini makamnya juga yang luar biasa. Dan ada beliau zaman dahulu kayak sama kayak Syarif hanya disimpan populasinya. Sudah temu. Iya. Nah itu dia yang mendahulu. Inilah tempat berkumpulnya pada zaman itu kan banyak kejadian dari wilayah kecil loh. Di sini makanya di sini ada yang namanya Sabtonan. Sabtonan itu pertemuan raja-raja sekitar. Nggak tahu Sabtu apa kalau nggak salah sebulan sekali mungkin kan ada pertemuan. Ada pertemuan. Yang sudah makanya ketika pertemuan itu diadakan lomba adu ketangkasan yang setiap kali jadi kuning kan suka diperingati nih masuk ini sudah tuh masukkan kayak tombak ini nama Sabtonan itu dari kata Sabtu jadi Sabtuan lah Sabtuan gitu. Di sana ada sebak kliwon ya di ya. Nah di sana sebak kliwon di sini karena mengambilnya kan karena katakan ayah angkatnya atau ayah sir lah ya. ayah angkat atau ayah sirnya ini kisah singkatnya. Berarti ini tuh sebagai petilasan. Kalau pusat kota nama di sana yang di sana ada berbagai pembatu. Nah ketika kota nama pindah ya dan ini jadi tempat penyusupan itu beliau kan kita apa namanya tidak meraja resi kan menjelang ini kan perang ini kisah singkatnya. Kalau ini secara tertulis juga sekarang ini sama teman-teman kebetulan kita juga ada rekan yang di Luragung ada Ibu Dewan juga yang sedang konsen menulis sejarah. Beliau baru mengeluarkan catatan
catatan zaman dahulu ya. Zaman dahulu ya. Nah, apa dari tulisan kita terdahulu, baru di sana dulu nanti dulu juga sama kita mungkin akan menyatukan apa menyatukan ini. Bagaimana lo Ragung dan ini zaman kalau zaman dahulu aja beliau ini musyawarah mufakat sampai bersatu adil makmur gitu. Kenapa sekarang kita anak itu harus berantem gitu ya? Ini yang kadang menjadi paham. Orang itu ini gimana itu sistemnya? Karena bagaimanapun kalau saya sendiri ya cerita orang tua kakek ini ke atas masa itu cerita orang tua kita ini gitu. Ini kan cerita dulu. Seperti kita mau percaya pada tulisan Belanda yang dahulu Pak mau ada domba jalan gitu. Ini secara logika kita berjalan gitu. Walaupun iya ada catatan singkatnya. Nah, kaitannya dengan penyebaran agama Islam di sini dibangunlah pesantren pertama di Kabupaten Kuningan, namanya pesantren Tidapurna. Nah, namanya pesantrennya Tidapurna. Nah, yang terkenal pada zaman itu adalah Syekh Yahya. Pemimpin bahkan menyebarkan Islam di Kuningan kan kalau Kigeden Kuningan kan dari sisi pemerintahannya. Nah ini dari sisi ulamanya ada sahabat, ada Maulana Arifin di zaman dengan Kuningan. Cirinya Islam masuk ke Kuningan, makanya diletakkanlah ke barat sini. Di tengah juga ini apa untuk mengingatkan bahwa kiblat kita sekarang itu ke Ka'bah yang ada di kiri yang diletakkan oleh begitu luhurnya kan umumnya kayak gini ya makamnya. Iya. Nah semua kan di mana-mana umumnya utara selatan. Ini barat. Ini lain ada di sini. Oh beda sama yang ini. Ada dua. Tadi dia juga. Oh yang disabetkan. Ini untuk mengingatkan ke kita anak cucunya bahwa inilah tandanya bahwa Islam pertama kali masuk ke ya, buat menandakan bahwa Hmm. supaya kita ini tuh apa sholat itu maksudnya tuh. untuk itu menurut kiblat. Kenapa? Karena pada zaman penyebaran Islam itu tidak ada peperangan. Makanya maksudnya dengan budaya. Iya. Kenapa sekarang budaya malah banyak yang membantai? Iya. Padahal zaman Syekh aja kan di mana bumi itu pijak, di situ langit bumi. Kenapa si Syarif sampai hebat? Si Syarif itu tidak sampai hanya wilayah Cirebon Jawa Barat aja. Beliau itu sampai ke seluruh Nusantara, bahkan ke Asia. Kan beliau keturunan langsung Indonesia. Cuma sejarah kebesaran beliau kan seolah-olah Cirebon dong ya. Padahal kekuasaan beliau itu senusantara, bayangkan kejayaan pada zaman Syarif loh. Sampai ke daerah ke lokal Asia Selatan, Asia Timur. Dan itu di negara-negara sana kan ada ini patilasan seperti itu. Dan sekarang para sejarawan itu sedang banyak yang ternyata zaman kejayaan Nusantara pada zaman Syarif itu tidak hanya pada di situ. Ya. Ini kenapa beliau sampai hebat? Karena beliau yang pegang itu ada 5 dasar fondasi hukum yang beliau pegang. Ini yang jarang orang buka. Apa nih? Hukum negara, hukum agama, hukum antar agama, hukum adat dan hukum. Kita ini sekarang itu hanya bergerak mengabaikan hukum-hukum ini. Ada hukum negara, di mana negara itu berdaulat, semua harus menurut aturan negara. Tapi kita kan ada undang-undang 45, ada hukum agama ya agama Kristen itu agama Kristen, agama Islam hukumnya agama Islam. Untuk hukum antar agama ini yang disebut toleransi. Nah, sampai itu adalah itu yang disebut adat budaya. Di sini adat seperti ini, di Cirebon seperti itu, di Jawa seperti itu, di Bali seperti itu, semua punya hukum adat. Hukum adat kita tertulis ya, gitu. Karena turun-turun. Nah, hukum alam. Nah, jika semua ini tidak ada yang mengindahkan, barulah hukum alam yang berbicara. Habislah kita semua. Tidak akan ada yang bisa melawan hukum alam. Itu.
Ini yang banyak sekarang kita lupa. Lima. Pancasila 5. Hukum Islam 5 juga. 5 itu sudah diletakkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman ya. Apakah Nabi Adam bukan Islam? Orang syahadatnya juga sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Umatnya Nabi Adam beda. La ilaha illallah Adam khalifahullah. Itu umatnya Nabi Adam. Tapi Nabi Adam sendiri kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Nuh. Ini Pak RW. Pengurus paguyuban juga. Mau di mana? Cirebon. Oh, dari Cirebon. IAIN. Oh, kakak. Dari mana, Dek? Dari kampus IAIN. Oh, gitu. Ngobrol. Udah lama? Baru lagi Oh, ngobrol. ya lanjut. Tentang agama beliau